Halo, hai Edu Friends. Mungkin kalian pasti bingung nih, kita di sini mau ngapain? Sebelumnya, kenalin, aku Satrio Faris. Aku Loli Syaputra. Aku Azka Muzaki. Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang landasan-landasan faktual pendidikan. Nah, gimana sih atau apa sih? Mending kita tonton aja. Sebelumnya, kenapa sih kita bahas ini? Selain dari memenuhi tugas, aku juga ingin memberikannya kepada kalian tujuannya. Yang pertama, untuk memperluas wawasan tentang fakta-fakta pendidikan secara empiris. Kedua, memahami fakta-fakta pendidikan sebagai titik tolak praktik pendidikan. Ketiga, menghindari kesalahan dan praktik dan studi pendidikan. Apa sih landasan faktual pendidikan itu? Nah, jadi landasan faktual pendidikan itu adalah asumsi tentang kehidupan manusia apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, sumbernya itu bisa didapat dari riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Lalu ada beberapa sebutan lain dari landasan faktual pendidikan. Yang pertama ada landasan ilmiah pendidikan, yang kedua ada landasan deskriptif pendidikan, yang ketiga ada landasan empiris pendidikan. Nah, karakteristiknya itu menggambarkan apa yang ada tentang pendidikannya. Nah, yang pertama itu ada landasan biologis pendidikan. Jadi di landasan biologis pendidikan itu konsepnya itu dari biologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Untuk contohnya itu ada manusia yang memiliki otak yang besar dan kompleks sehingga manusia itu dapat mengingat, berpikir, mencipta, dan menggunakan simbol. Selain itu contohnya juga bisa memiliki jari tangan dan memiliki kemampuan untuk berbicara. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Jadi landasan filosofis pendidikan itu konsepnya tentang filosofis manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan itu sendiri. Untuk contohnya itu manusia memiliki struktur tubuh yang memungkinkan untuk memanipulasi objek dengan lebih baik dan berkomunikasi dan berbicara. Yang ketiga ada psikologis pendidikan. Dalam psikologis pendidikan ini konsep psikologi yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Untuk contohnya sendiri, yang pertama ada konsep tentang individu, yang kedua konsep perkembangan individu, yang ketiga ada tahap-tahap dan tugas perkembangan individu, dan yang keempat ada teori-teori belajar. Landasan sosiologis adalah pendidikan yang identik dengan sosialisasi, proses membentuk generasi muda menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Landasan antropologis adalah pendidikan yang identik dengan enkulturasi atau pembudayaan. Landasan historis adalah warisan sosial dari konsep dan praktik pendidikan masa lampau sebagai pedoman studi dan praktik pendidikan. Landasan politik adalah penyelenggaraan pendidikan bagian dari penyelenggaraan pemerintah, khususnya negara. Pendidikan sebagai proses sivilisasi menyiapkan organ negara aspirasi bangsa. Terakhir, landasan ekonomi. Konsep, prinsip, dan fakta perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran dalam mempertimbangkan pendidikan. Setelah karakteristik, itu ada jenis-jenis dari landasan faktual pendidikan. Nah, apa sih itu? Ada yang pertama itu landasan biologis pendidikan. Yang kedua ada landasan fisiologis pendidikan. Yang ketiga ada landasan psikologis pendidikan. Yang keempat ada landasan sosiologis pendidikan. Yang kelima ada landasan antropologis pendidikan. Lalu yang keenam ada landasan historis pendidikan. Yang ketujuh ada landasan ekonomi pendidikan. Dan yang terakhir itu ada landasan politik pendidikan. Nah, tadi kan kalian udah mendengarkan nih arti-arti dari landasan-landasan faktual pendidikan. Nah, aku di sini ingin menjelaskan tentang hubungan ekonomi dan pendidikan. Apa sih? Itu dari segi landasan ketenaga kerjaan. Itu ada meningkatkan mutu tenaga kerja dan mempertinggi produksi
ada landasan finansial, itu dari pendanaan pendidikan dan sebagainya. Lalu ada landasan manajemen, itu pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien. Pendidikan dalam konteks ekonomi itu dibagi dua, menjadi mikro dan makro. Untuk makro sendiri itu sebagai human investment, penamaan modal manusia untuk peningkatan mutu, tenaga kerja, dan produksi. Nah, untuk dari segi mikro sendiri, itu ada pendidikan sebagai profesionalisasi, untuk memprofesionalisasikan tenaga-tenaga yang ada. Untuk penutup, sebagai penutup, materi landasan kependidikan ini penting. Untuk apa? Untuk memahami dasar dan tujuan dari pendidikan itu tersendiri. Memahami landasan ini membantu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam merumuskan kebijakan atau merumuskan praktik-praktik pendidikan yang lebih efektif ke depannya. Nah, EduFriends, kalian udah nonton kan? Dari tadi kita ngejelasin nih. Sebelumnya maaf kalau mungkin kita ada salah atau kata karena nggak perlu dimatiin. Nah, EduFriends, kalian tadi udah nonton kan apa yang kita jelasin? Sebelumnya kita ingin minta maaf kalau misalkan kita ada salah jika materinya kurang lengkap atau sebagainya. Simpulannya adalah, Jadi landasan faktual pendidikan itu penting untuk dipahami karena memberikan dasar yang kuat untuk praktik dan studi pendidikan gitu. nah segitu aja. Aku Satrio Faris, Aku Loli Syaputra. Dan aku Asga Muzaki. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awas dikit.